Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar grammar yuk. Kali kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan grammar yang lain yang lebih sederhana dengan pembahasan yang sangat ringkas. Yaitu materi kita hari ini adalah tentang would. Selama ini banyak anggapan yang sangat sempit tentang pemahaman would dari para siswa. Siswa selalu mengkaitkan would itu dengan tenses past future yang berasal dari will. Setelah itu mereka terbatas pada pemahaman itu. Would selalu ingat akan dan selalu berasal dari will. Ternyata setelah kita telusuri lebih mendalam, would di dalam bahasa Inggris itu tidak hanya terjebak pada fungsi past future yang artinya akan saja. Ternyata banyak tenses lain yang berkecimpung di dalam structure would ini. Makna yang pertama daripada would adalah present willingness. Present willingness itu sebenarnya maknanya sama dengan ingin. Ya, saya tulis di sini ya. Ingin. Jadi dia boleh diganti dengan would, boleh pakai will, boleh pakai want. Bahkan di dalam penggunaannya would ini boleh ditambah dengan kata-kata like ya, kata-kata mind dan lain sebagainya. Jadi would you like, will you like, would you mind, itu boleh dipakai. Di dalam tensesnya kita bisa menggunakan tenses simple present maupun present continuous. Ya, jadi tidak hanya past future tapi simple present tapi present continuous juga bisa. Cara membedakannya gimana? Ya kita kalau simple present kita bisa tambah every day, always. Kalau present continuous kita tambah dengan kata-kata now atau at present. Ya, contohnya I would boleh kita ganti pakai will, boleh kita pakai want. I would atau I will atau I want to stay a bit longer. Now boleh. Atau I always would atau will want to stay a bit longer boleh. Oke, sekarang would yang makna yang kedua adalah past willingness. Sama, past willingness itu sama dengan present willingness, tapi tenses yang kita pakai yang berkuasa di dalam makna ini adalah simple past. Sebenarnya maknanya sama dengan nomor 1, cuma kita menambahi grammar itu di dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya would ditambah would not have plus verb 3, atau kalau pakai want did not want. Jadi dia bisa bermakna ingin ya. Ingin di masa lampau. Contohnya I was not tired so I would not have slept. Atau I was not tired so I didn't want to sleep. Saya tidak capek sehingga saya tidak ingin tidur. Artinya seperti itu. Kemudian would yang ketiga adalah preference. Lagi-lagi tenses ini bukan tenses past future yang artinya akan. Ya, tenses ini bisa pakai simple present atau present continuous yang di dalam bahasa Indonesia bermakna lebih suka. Ya, contohnya I would rather go now. Untuk kasus ini would itu memang harus ditambah dengan rather yang artinya lebih suka. I would rather go now. Saya lebih baik pergi sekarang. Saya lebih suka pergi. Lebih suka boleh atau lebih baik juga boleh. Gitu ya. Sebenarnya preference ini juga boleh pakai simple past tapi tidak tertulis di sini. Kita bisa menambahkan preference yang simple past itu dengan would rather plus have plus verb 3 seperti itu ya. Jadi misalnya kalau sekarang saya lebih suka pergi, I would rather go now.
Kalau lampau misalnya I would rather have gone yesterday. Kemarin saya lebih suka pergi, lebih baik pergi. Sekarang fungsi yang keempat, would bermakna dulu terbiasa, ya. Kita bisa menerjemahkan dulu terbiasa. Tensisnya apa? Tensisnya simple past, ya. Nah, untuk kasus ini would itu bisa diganti dengan used to. Ya, contohnya I would atau used to be vegetarian last year. Dulu tahun lalu saya terbiasa makan sayur vegetarian. Kalau misalnya ada pertanyaan, Mister kapan kita pakai would, kapan kita pakai used to? Sebenarnya penggunaan would atau used to itu tidak bergantung kapan kita menggunakan, tapi dia karakternya lebih ke British sama American. Jadi would itu lebih ke AE, American English. Kalau used to itu ke BE atau British English. Nah, di fungsi yang kelima inilah would itu bertensis past future, di mana dia bisa bermakna akan. Nomor 6 pun juga bermakna akan. Ya, nomor 7 artinya bukan akan tapi sebenarnya bisa, ya. Cuma tensis past future yang selama ini dikenal oleh para siswa itu tidak banyak yang mengetahui bahwa penggunaan mereka itu harus ada beberapa syarat. Pertama, kapan akan itu bertensis past future dan bermakna akan? Ketika digunakan di dalam penggunaan grammar direct indirect. Would itu memang berasal dari will. Contohnya, he said to me, I'll be with you. Dia berkata padaku, aku akan bersamamu. Ya, itu directnya. Indirectnya, he said to me, he would be with me. Dia pernah berkata padaku bahwa dia akan bersamaku. Nah, ini would yang bermakna akan berasal dari will, tapi dengan catatan harus ada direct, indirect. Kemudian would yang bertensis past future juga bermakna akan, masuk dalam syarat conditional sentence. Ya, conditional sentence ini conditional sentence. Tipe 2 dan 3 dengan rumus tipe 2-nya would plus tensis past. Kalau tipe 3-nya would have plus 3 digabung dengan past perfect. Contohnya, he invited me. If he invited me, I would come. Seandainya dia mengundang aku akan datang. Kondisional tipe 3, if he had invited me, I would have come. Seandainya dia telah mengundang aku, maka aku akan datang. Kondisional tipe 3 dengan rumus seperti ini. Kemudian fungsi would yang nomor 7 adalah unreal past action, yang bisa bermakna sebenarnya bisa. Ya, sebenarnya akan juga bisa, nggak apa-apa. Ya, tensis ini sebenarnya digunakan untuk rencana di masa lampau yang tergagalkan. Jadi harus ada penggagalnya. Contohnya, I would have been happy to see him, but I didn't have time. Terus terang saja penggunaan tenses ini harus melibatkan would have plus verb 3. Sebenarnya aku bisa berbahagia untuk bertemu dengan dia, tapi saya tidak punya waktu. Jadi I didn't have time ini termasuk penggagalnya. Oke, saya rasa itu saja hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberi gambaran kalian bahwa penggunaan would itu sangat luas. Bahkan di sini ada 7 penggunaan would yang tidak didominasi oleh past future saja. Bahkan di luar past future, fungsi would lebih banyak. Saya rasa itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dengan pencerahan grammar-grammar lain yang bisa membantu kalian di dalam pemahaman grammar yang sebenarnya.
Oke, everybody, see you. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.